Halo pemirsa, senang sekali saya Indri Soekardi kembali menjumpai Anda dalam dialog 4 pilar kebangsaan, dan kali ini kami akan membahas mengenai tema evaluasi dari penyelenggaraan otonomi daerah bersama narasumber yang sudah hadir bersama saya, Bapak Khotibul Umam Wiranud, anggota MPR RI, fraksi Partai Demokrat. Iya. Bapak selamat datang, terima kasih telah bergabung Sama-sama. pada dialog kali ini. Pak, untuk evaluasi dari penyelenggaraan otonomi daerah, kendala apa yang ditemukan selama ini begitu Pak? Ya kalau tapi sebelumnya saya kira saya ingin jelasin ini ya, di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 18 ya. Memang Negara Kesatuan Republik Indonesia itu kan terdiri dari bagian-bagian provinsi, dan masing-masing provinsi terdiri dari kabupaten dan kota, dan masing-masing pemerintah kabupaten, kota, provinsi itu secara otonom membentuk pemerintahan dan mengelola pemerintahan sendiri secara mandiri. Diberi keleluasaan begitu ya Pak? Kemudian dirumuskan dalam yang diatur menurut undang-undang. Kemudian diturunkanlah Undang-Undang 22 pertama tahun 99 tentang pemerintah daerah. Di situ dulu kepala daerah bisa dijatuhkan oleh DPRD ketika euforia politik awal itu. Betul. Kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 32 tentang tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Nah, ringkas cerita sampailah tiba saatnya kita melakukan evaluasi dari 10 tahun era otonomi daerah. Betul. Yang tujuannya tentu saja memutus sentralisasi pembangunan yang sejak zaman Orde Baru itu terlalu terpusat. Nah, desentralisasi dilakukan, dan apa hasilnya 10 tahun saya lihat beberapa evaluasi dari dua lembaga yang berbeda. Pertama, Departemen Dalam Negeri sendiri melakukan evaluasi dan berkesimpulan memang perlu ada perubahan cara pandang dan cara tata kelola pemerintah daerah. Yang krusial itu tata kelolanya harus dirubah. Yang krusial apa? Pertama menyangkut kebebasan kepala daerah di tingkat 2, bupati, wali kota, terutama dalam hal pengelolaan sumber-sumber daya alam yang ada di daerahnya. Itu begitu dikasih kewenangan terlalu bebas, luas, dan membuat disparitas pembangunan antar daerah yang sumber dayanya kaya dan ada gapnya begitu ya Pak pasti. ya? Karena pada titik yang lain kepala daerah tingkat 2 banyak tidak bisa diatur, tidak bisa dimanage oleh gubernurnya di satu wilayah. Nah, bagaimana itu juga dengan problem sendiri kan? Controllingnya sendiri yang Bapak bisa evaluasi selama ini, apakah tidak mengacu pada undang-undang yang ada, atau mungkin pemerintah daerah sendiri dalam tanda kutip kebablasan begitu dalam pelaksanaan tadi controlling? Ya, memang satu sisi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sistem presidensial, di mana kepala negara atau presiden itu kepala pemerintahan tertinggi yang harus ditaati oleh perangkat di bawahnya, termasuk gubernur, wali kota, bupati. Artinya sistem ini bottom down begitu ya Pak ya? Mestinya begitu, tapi kan dalam kenyataannya kita bisa melihat karena sanksinya juga tidak terlalu tegas dalam Undang-Undang 32. Kepala daerah beberapa kali kan melakukan boikot terhadap kebijakan pemerintah pusat kan. Misalnya kenaikan BBM yang itu bagian yang dikelola oleh pemerintah pusat. Kan sebenarnya ada 6 hal yang pemerintah pusat itu berkewajiban mengelola, yang lain urusan-urusan yang lain diserahkan kepada pemerintah daerah. Satu tentang pertahanan keamanan, yang kedua soal justisi tentang kependudukan ya, kemudian soal politik luar negeri, kemudian soal yang menyangkut perjanjian antar negara, politik luar negeri, kemudian soal pertahanan dan keamanan itu sendiri. Dan di luar itu sebenarnya sudah diotonomikan. Nah, tetapi kan ada batas di mana kepala daerah tetap tunduk kepada peraturan pusat begitu ya Pak ya? Kepada presiden sebagai presiden pemegang pemerintahan tertinggi kan itu. Ada dua, presiden sebagai pemegang pemerintah tertinggi dan presiden sebagai kepala negara. Nah, pada titik yang pertama ini seringkali tidak diabaikan. Nah, yang kedua memang ada beberapa case ya
soal bagi hasil. Bagi hasil dalam konteks ini adalah seberapa besar sih kepala daerah tingkat 2 atau kabupaten tingkat 2 provinsi itu mendapatkan hasil dari eksplorasi yang dilakukan oleh mereka di daerahnya. Nah, terkait ini Pak, memaksimalkan sumber daya dan juga potensi dari daerah, kita masih akan membahasnya di segmen berikutnya ya Pak. Baik. Kami akan kembali dengan perbincangannya sesaat lagi. Di dalam wilayah yang suatu wilayah itu secara adil dan merata memang, kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang 32. Nah, ada soal memang di dalam Undang-Undang 33, Undang-Undang tentang pembagian keuangan pusat daerah. Nah, ini yang sebenarnya kalau boleh kita memberikan apresiasi kepada kepala daerah tingkat 2, mereka memang ada juga perasaan tidak adil. Maksudnya begini, jadi mereka punya semua hal yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat, mulai dari restribusi naik ke pusat, kemudian dana bagi hasil naik ke pusat, kemudian hasil dari eksplorasi yang ada di daerahnya, tambang, mining apa saja. Nah, tapi ketika turun ke kabupatennya itu tidak seperti yang mereka harapkan dengan gitu. Baik, begitu ya Pak ya. Jadi porsinya itu bisa mungkin ya, lebih kurang. PAD-nya tinggi tidak membuat mereka lebih sejahtera dalam tanda petik ya. Kan PAD ini salah satu penentu masyarakat itu sejahtera atau tidak itu PAD, penghasilan asli daerah. Rata-rata kabupaten kota itu PAD-nya di bawah 10%, rata-rata seluruh Indonesia. Itu artinya seluruh kebutuhan tentang gaji pegawai, belanja pegawai, sampai pembangunan daerah itu dipasok oleh APBN. Nah, PAD yang tinggi kan hanya beberapa, kayak Jakarta itu sudah sangat mandiri, Jawa Timur, Bali, tapi di luar 3 provinsi ini PAD-nya rata-rata di bawah 10%, kecuali ya tempat-tempat di mana penambangan batu bara dan lain-lain itu banyak gitu. Nah, karena itu sebenarnya dalam upaya kita untuk menuju otonomi daerah yang lebih adil itu Undang-Undang 33 direvisi bersamaan dengan 32. Sekarang sedang dalam proses ya Pak? Sedang berproses. Pemerintah juga menyadari, akhirnya 33 sekarang direvisi. Jadi ada hak daerah yang mestinya tidak perlu ditarik ke pusat baru dikembalikan. Langsung kepingin kita dikelola oleh daerah gitu. Artinya ini yang bisa menjaga harmonisasi antara pusat dan daerah itu bisa seiring berjalan begitu ya tapi Pak? pada saat yang sama kepala daerah tetap harus tunduk kepada atasannya yaitu gubernur. Jangan sampai dia bikin perjanjian sendiri dengan negara tetangga tanpa gubernur tahu, apalagi presiden tahu. Itu sering kali. Dan kalau tadi Bapak mengatakan ada revisi pada Undang-Undang nomor 33 begitu Pak, outputnya seperti apa Pak yang bisa mengakomodir kepentingan dari pusat dan daerah begitu? Ya, prinsip dasarnya gini, bagi hasil tentang apa yang diinginkan oleh kepala daerah atau oleh kabupaten kota itu adalah sebesar-besarnya PAD yang dihasilkan oleh daerah bersama hasil dari eksplorasi yang dilakukan itu minimal separuh atau 40% itu menjadi hak daerah gitu loh. Jadi tidak ditarik ke pusat dulu, jadi langsung dikelola oleh daerah. Itu bagaimana teknisnya itu terserah nanti pemerintah pusat ya. Nah, tetapi sehingga pikiran pemerintah daerah tingkat 2 itu tidak lagi membebani. Jadi mereka diberi kewenangan untuk mengelola daerahnya, tapi sekaligus diberi kewajiban Anda jangan seenaknya 100% APBD dari pusat. Betul. Ya, ini kan juga nggak mendidik kalau saya lihat rata-rata 90% atau 95% APBN itu membiayai APBD. Nah, ini kan juga beban buat pemerintah pusat. Ya, Pak? Tapi pada saat yang sama sekian daerah kaya itu juga tidak diberi hak mengelola secara mandiri, masih ditarik uangnya ke pusat, baru dikembalikan ke daerah. Artinya dengan Undang-Undang nomor 33 yang sudah direvisi ini diberikan keleluasaan pemerintah baru mau merevisi ini. Merevisi ini akan diberikan keleluasaan porsi 40% itu ya Pak ya. Jadi tidak ada daerah-daerah yang merasa dalam tanda kutip cemburu begitu. Cemburu ya. Dan nanti pembangunan itu harus dikoordinasikan sama gubernur. Kewenangan gubernur akan kita tambah, tidak sekedar koordinasi tapi juga dia memetakan pembangunan daerah mana yang perlu dipercepat karena yang terjadi kan ada disparitas ini, ada kesenjangan. Nah, pada saat yang sama pemerintah pusat juga menyusun apa yang disebut Desertada, desain besar otonomi daerah.
Ke depan itu idealnya berapa provinsi kita punya, kabupaten itu berapa idealnya sampai tahun 2030. Nah, karena kan pembengkakan daerah otonomi baru berimplikasi terhadap pembengkakan dana APBN yang harus dikucurkan ke daerah. Nah, makanya sekarang Depdagri dalam hal ini sedang membahas bersama Komisi 2 tentang Desertada, desain besar otonomi daerah, yang kalau itu jadi dan itu menjadi payung hukum dari proses pengembangan daerah atau pemekaran daerah, saya kira ke depan impian kita itu tidak ada ini kesenjangan antara satu daerah kaya dan daerah miskin gitu. Yang lain, baik. Pak Upam, ini kita harus jeda sejenak, kita akan kembali sesaat lagi, Pak. Tetaplah di Dialog 4 Pilar Kebangsaan. Ya pemirsa, kita masih melanjutkan Dialog 4 Pilar Kebangsaan. Kita membahas mengenai evaluasi dari pelaksanaan otonomi daerah. Ya Pak, ini kan tadi kita sudah membahas mengenai pembangunan begitu ya Pak. Apa sih Pak kritisi krusial lagi dari otonomi daerah ini sendiri? Terkait mungkin sekarang yang menjadi hot issue adalah pilkada begitu ya Pak? Iya. Nah. Ya, saya kira betul itu. Jadi salah satu rekomendasi pemerintah pusat yang melalui Depdagri dan juga rekomendasi Lemhanas tentang otonomi daerah adalah menyangkut sistemnya, sistem pemilihan kepala daerahnya atau pilkada. Bagaimana sih Pak wajah sistem pilkada yang sekarang ini? Sepertinya karut-marut begitu Pak. Iya, kalau temuan Depdagri hampir mirip dengan temuan Lemhanas, 60% daerah otonom baru itu tidak seperti yang diimpikan, lebih sejahtera. Terus salah satu faktornya kemudian hal lain yang krusial itu konflik horizontal terjadi. Kemudian yang lain lagi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang sudah dipilihnya. Nah, dari tiga hal ini mereka atau dua institusi itu memberikan rekomendasi agar pilkada dipilih oleh DPRD kembali. Dengan asumsi pertama, pembiayaan lebih sederhana, lebih simpel, sehingga bisa dialihkan untuk pembangunan sektor-sektor fisik. Dan juga acara kampanye ini juga tidak menjadi celah bagi KKN kolusi dan nepotisme begitu ya Pak ya? Ya, salah satunya sebenarnya sih kalau soal KKN tuh di semua sistem bisa lah, mau sistem pemilihan langsung maupun melalui DPRD. Tapi yang dipikirkan kan dampak dari pilkada langsung ini, pembangunannya, indeksnya itu turun. Jadi sebelum pilkada langsung atau waktu masih keterwakilan di DPRD itu pembangunan sampai 70% indeksnya tiap kabupaten kota. Nah, pasca pilkada langsung di bawah 50%. Apa yang menyebabkan penurunan dari pembangunan yang tidak secara maksimal begitu Pak? Pertama, memang dari ongkos politik yang dikeluarkan, baik ongkos politik yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah untuk ongkos pilkada, kemudian juga ongkos politik yang dikeluarkan oleh calon. Nah, kenapa perlu saya sebut ongkos politik dikeluarkan oleh calon? Sebab satu calon kepala daerah, bupati, wali kota itu minimal dia menghabiskan 10 miliar. Ya, dengan gaji yang rata-rata bupati 30 juta ditambah take home pay yang lain-lain, katakanlah 50 juta. Artinya tidak visible begitu ya, Pak ya? Nggak berbanding lurus dong ketika. Makanya kan pasti orientasinya kan, orientasinya sudah pasti akan melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Betul. Nah, di situ tidak bisa dibuktikan, sebagian bisa dibuktikan, yaitu dengan tersangkanya 200 lebih kepala daerah dari 490-an kepala daerah. Jadi hampir separuh kepala daerah di Indonesia itu tersangka. Itu artinya kan mereka fenomena sekali ya Pak ya. Iya, mereka kan menuai hasil dari apa yang dia lakukan kan. Betul. Maksudnya dengan modal besar dia akan melakukan sesuatu untuk mengembalikan modal itu dalam pilkada. Nah, karena itu evaluasi kita dan hampir semua fraksi ya itu setuju untuk pilkada dikembalikan untuk kabupaten dan kota ya, untuk bupati dan wali kota dikembalikan ke DPRD. Dengan tujuan pertama, kita sendiri sadar bahwa memang ternyata pilihan langsung itu sedikit
bertentangan dengan Pancasila, Mbak. Pancasila ayat atau sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan seri perwakilan. Jadi para pendiri Republik ini sebenarnya sudah sangat bijak gitu. Negara besar dengan penduduk yang besar, dengan teritorial yang tidak semua daratan, sulitlah untuk pilkada langsung. Selain itu formulasi yang tepat untuk bisa merubah pilkada bertransformasi menjadi yang lebih baik itu apalagi, Pak? Ya, yang kedua partai politik membenahi diri. Memang partai politik memang juga salah satu institusi yang harus dikoreksi dalam soal mencalonkan kepala daerah gitu. Kan kita tahu pasca pilkada langsung kepala daerah terpilih itu sebagian bukan yang terbaik secara moral, secara leadership, secara kompetensi di dalam memimpin birokrasi. Persentasenya tapi berapa, yang terkaya secara material, secara jaringan gitu. Nah, tapi kan ini kesalahannya bukan calon, kesalahannya kan partai politik. Artinya Kenapa dia nyalin itu didapatkan juga dari partai politik, tapi tidak berbanding lurus dengan kualitas dari si calon kepala daerahnya, begitu ya, Pak? Iya, betul. Jadi kadang-kadang partai politik juga atas dasar kepentingan finansial saja kemudian memilih yang kira-kira dapat disukai masyarakat kan gitu. Pak Wam, kita harus jeda sejenak lagi nih, Pak. Kami akan kembali pemirsa, tetaplah bersama Dialog 4 Pilar Kebangsaan. Dalam sistem presidensial memang kepala daerah meskipun dia pemangku otonomi daerah tetap harus tunduk kepada kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam arti tidak bisa kepala daerah meskipun dia secara otonom bisa mengembangkan daerahnya itu sebebas-bebasnya melakukan inisiatif untuk mendatangkan investasi, eksplorasi yang melampaui batas sehingga justru daerahnya semakin terkikis ya secara budaya, secara ekologis gitu. Rakyatnya malah tidak tambah sejahtera. Artinya payung hukum yang sekarang sedang diproses begitu Undang-Undang Nomor 33 itu akan bisa mengakomodir otonomi daerah dalam pelaksanaannya menjadi lebih baik, ya, begitu Pak? 33 dan 32. 32 tentang pemerintahan daerah, 33 tentang perimbangan keuangan pusat dan keuangan daerah. Ya, itu secara beriringan sedang dibahas. Yang kedua saya kira soal pemekaran daerah baru, saya kira sudah harus saatnya dibatasi juga, gitu karena kita belum sampai pada tahap dalam pembahasan desain besar otonomi daerah, kita masih ragu-ragu memutuskan berapa ideal kabupaten kota di Indonesia dengan wilayah dan penduduk yang begitu besar, berapa ideal provinsi di Indonesia. Karena yang paling penting provinsi-provinsi itu dimekarkan harus melihat satu geopolitiknya. Kalau daerah-daerah perbatasan saya kira harus dimekarkan karena menyangkut wajah depan dari Indonesia kan. Merepresentasikan ya Pak? Harus ya, karena daerah-daerah perbatasan itu harus segera dibangun dengan cara memang fasilitasnya diperbaiki, infrastrukturnya dibaiki. Nah untuk itu harus ada pemerintahan baru di situ. Nah itu prioritas kalau yang perbatasan dengan negara-negara luar. Nah tetapi yang daerah-daerah lain yang memang tidak perlu dimekarkan, saya kira gubernur, bupati, wali kota tidak berduyun-duyun ke Jakarta ingin memekarkan daerahnya. Hanya ingin menempatkan saudara-saudara ini jadi pejabat baru di daerah baru kan gitu. Wah ini sudah menjadi eksesnya ya, begitu itu ya Pak? Ekses dari otonomi daerah salah satunya itu. Baik, nah ini untuk terakhir implementasi prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dengan kaidah perundangan. Nah kalau yang dimaksud seluas-luasnya adalah ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 18A dan B itu ada kata selaras. Nah tentu saja yang dimaksud selaras itu satu tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua tidak boleh kekayaan daerah itu dimaksimalkan untuk sekedar daerahnya saja. Nah ini yang terjadi kan karena belum ada pengaturan yang lebih detail, lebih baik. Itu ada disparitas Mbak. Yang kaya karena daerahnya memang kaya itu semakin kaya gitu. Sementara yang miskin banyak juga yang hanya bisa membiayai dirinya
mulai membiayai PNS-nya, membiayai belanja pegawainya, itu semua beban pemerintah pusat. Jadi dimekarkan tapi tidak ada pemajuan apa-apa, Bu, Mbak, itu. Itu kenapa? Karena memang daerah kering. Nah, pertanyaannya kenapa dulu cepat-cepat dimekarkan gitu. Nah, ternyata setelah kita evaluasi daerah di mana yang ada sumber daya alamnya lebih besar tidak mau memberikan sebagian dari kekayaannya itu untuk memasok daerah baru tadi. Wah, nah ini atau sebaliknya kadang daerah induk itu jatuh miskin, Mbak. Karena yang dimekarkan itu di situ ada banyak lokasi-lokasi yang strategis secara ekonomi, tambang, mining dan lain-lain gitu. Artinya untuk mengakomodir keberagaman dan tidak sekedar mengedepankan keseragaman yang dipaksakan, itu bagaimana ya? Nah, karena itu kita kepingin baik pemerintah maupun DPR agar bupati itu juga punya ketundukan kepada gubernur dalam proses pembangunan ini. Jadi jangan karena atas nama otonomi daerah seluas-luasnya dia mengabaikan prinsip pengawasan yang diatur di dalam PP 79. Sebenarnya sudah diatur. Ya. PP 79 tahun 2005 itu gubernur punya hak mengatur master plan pembangunan di provinsinya. Ya. Nah, bupati tidak boleh keputusan sendiri gitu mengeksplorasi tambang sebebas-bebasnya. Karena kita kan juga agak sedih, Mbak. 80% daerah tanah subur di Indonesia itu dikuasai oleh hanya antara 10 sampai 15% warga negara. Wah. Yang di antara 10-15% warga negara ini di dalamnya adalah para pemodal asing. Nah, pertanyaannya, berarti kita sebenarnya sedang menuju proses ketidakadilan yang berlarut-larut ini. Betul, karena tiba-tiba nanti di kawasan timur tambang itu sudah dikuasai oleh pemodal asing. Ya, seperti sekarang Jepang begitu sudah berkuasa di sana, Pak. Betul. Nah, ini yang sedang terjadi. Makanya baik pemerintah pusat, daerah sekarang harus mulai menyadari bahwa kekayaan alam kita itu sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan para pemodal asing yang menurut saya jauh lebih makmur mereka daripada kita sebagai pemilik. Harapan kita, Pak, ini otonomi daerah bisa pemerintah daerah bisa memberdayakan diri sendiri untuk bisa memperkaya atau mungkin bisa potensi-potensi itu bisa digali begitu. Iya, mestinya begitu, tapi keadaannya kan terbalik sekarang, kesejahteraan dari masyarakat sendiri. Gitu. Baik, terima kasih Pak Umam telah bergabung bersama kami. Ya, demikian pemirsa. Demikian dialog 4 pilar kebangsaan dan kami akan kembali dengan tema menarik lainnya di episode mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa.